Aku akan mulai cerita ini dengan satu kalimat yang akan terus terngiang di kepala kalian. Bukan semua tempat ingin ditemukan, dan tidak semua yang hilang ingin kembali. Namaku Tama. Mungkin aku hanya seorang pendaki biasa, bukan orang terkenal di dunia petualangan. Tapi yang kualami di gunung itu bukan sesuatu yang bisa kau lupakan atau sekadar kau ceritakan sambil tertawa di warung kopi. Gunung itu bukan gunung terkenal, tak sepopuler Semeru, Rinjani, atau Prau. Namanya Gunung Kendali Sada, terletak di perbatasan dua kabupaten yang bahkan sulit disebutkan namanya. Jalurnya tidak resmi, tidak ada pos perizinan. Bokin di Pita, jalur pendakiannya hanya berupa garis, samar tanpa detail. Kami tahu itu. Kami tahu semua risikonya, tapi kami tetap nekat mendaki. Kenapa? Karena Raka adalah pendaki yang bisa dibilang paling berpengalaman di antara kami. Dia bukan cuman kuat secara fisik, tapi juga punya insting alam yang gila. Dia bisa tahu arahannya dari arah tiupan angin. Dia bisa membaca cuaca lewat bau tanah. Dan anehnya, setiap kali mendaki, dia selalu mencari tempat yang belum pernah dijamah. Kalau cuma mau lihat sunrise rame-rame, ngapain naik gunung? Katanya, waktu itu, aku mau lihat yang belum dilihat siapapun. Dan itulah awal dari semuanya. Kami berenam waktu itu. Aku, Raka, Aldi, Dita, Farhan dan Yana. 4 cowok, 2 cewek. Semua sudah pernah naik gunung. Meskipun tidak setangguh Raka. Kami berangkat pada hari Jumat sore. Sampai di kaki gunung sekitar jam 9 malam. Penduduk desa terakhir yang kami lewati memberi tatapan aneh saat kami bilang tujuan kami. Seorang bapak tua bahkan sempat berkata dengan suara pelan, "Kalau kalian dengar suara dari kabut, jangan jawab. Nggak peduli seakrab apapun suaranya." Kami menganggap itu cuma cerita lokal. Mitos. Bumbu horor yang biasa diselipkan untuk menokat-nakuti pendaki. Tapi aku harap kami mendengarkannya. Perjalanan malam kami lalui dengan menyalakan headlamp dan bercanda untuk mengusir rasa takut. Jalur awalnya cukup mudah, tanah padat, pohon-pohon tinggi, suara jangkrik di kejauhan. Tapi semakin masuk, suasana mulai berubah. Udara jadi berat. Suara alam seperti menghilang. Tak ada lagi serangga, tak ada angin. Hanya diam. Dan di tengah diam itu, terdengar sesuatu. Lembut, pelan. Suara seperti seretan ranting di tanah. Tapi terlalu panjang, terlalu lambat. Aku menoleh ke belakang. Tapi tak ada apa-apa. Mungkin cuma suara jaketku menyentuh semak. Pikirku. Kami sampai di sebuah lahan datar sekitar pukul 1 dini hari. Raka memutuskan kami istirahat di sana sebelum lanjut keesokan pagi. Kami mendirikan 2 tenda dan bergantian berjaga. Seperti biasa. Waktu itu aku satu shift dengan Dita. Sekitar jam 2:30 pagi. Kabut turun perlahan. Tebal. Sangat tebal. Bahkan senter kami hanya bisa menembus sekitar 2 meter ke depan. Dan di tengah kabut itu, kami mendengar sesuatu. Langkah kaki. Bukan hewan, bukan manusia juga. Langkahnya berat, seolah menyeret kaki. Tapi arahnya berputar mengelilingi tenda. Kami membeku. Tidak ada yang bicara. Dita menggenggam lenganku erat, tangannya dingin seperti es. Langkah itu berhenti di sisi tenda. Hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara. Tama, suara itu, suara Raka. Tapi ada yang aneh. Nada suaranya datar. Seperti bukan manusia. Bukan dari tenggorokan. Lebih seperti gema dari dalam tanah. Dalam dan bergaung. Aku menatap Dita. Dia tahu itu bukan Raka. Aku tahu itu bukan Raka. Kami tidak menjawab. Langkah itu menjauh perlahan. Kabut tetap pekat. Tapi suara itu tertinggal di kepala kami. Seperti bisikan yang tak mau pergi. Keesokan paginya, kami berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang membahas suara itu. Mungkin karena takut mengakuinya. Mungkin karena kami terlalu berharap itu hanya mimpi buruk. Kami melanjutkan perjalanan naik. Jalur makin menanjak. Vegetasi berubah drastis. Hutan pinus berganti menjadi hutan basah yang sunyi. Kami berjalan dalam diam, lebih sering. Kecuali sesekali Raka memberi oba-oba soal arah. Saat itu, aku memperhatikan sesuatu yang aneh.
Raka terlihat gelisah. Biasanya dia yang paling bersemangat. Tapi sejak tadi pagi, dia beberapa kali berhenti, menatap ke arah yang sama. Ke dalam hutan, ke tempat tak ada jalur. Tatapannya kosong, seperti ada sesuatu yang memanggil. Saat aku tanya, dia cuma menjawab, "Kalian gak dengar ya, kami sampai di sebuah batu besar sekitar pukul 4 sore. Raka bilang kami harus kemah di situ. Karena di atas kabut terlalu tebal." Kami nurut. Tapi Raka, dia tetap berdiri, menatap ke balik hutan. Aldi memanggilnya. Tapi Raka hanya menjawab pelan, "Aku sebentar aja, aku mau lihat sesuatu." Itulah terakhir kalinya kami melihat dia. Waktu itu jam 5 sore lewat sedikit. Matahari belum tenggelam sepenuhnya. Tapi kabut mulai merambat turun dari lereng atas. Pelan, seperti tirai putih yang jatuh tanpa suara. Kami duduk di sekitar tenda yang baru kami bangun, menyantap makanan seadanya, sambil saling melempar candaan, ringan tapi suasana tak pernah benar-benar lepas dari ketegangan. Raka belum kembali. Awalnya kami tidak terlalu panik, dia hanya bilang, mau lihat sesuatu. Raka memang sering seperti itu. Kadang dia naik ke bukit kecil, atau menjelajah jalur tak jelas, hanya untuk memotret pemandangan, atau sekadar menenangkan diri. Tapi 1 jam berlalu, 2 jam. Langit mulai gelap, dan Raka belum terlihat. Aku berdiri, mulai merasa ada yang tidak beres. Kita cari dia sekarang, kataku tegas. Aldi dan Farhan langsung ikut. Dita dan Yana tinggal di tenda. Kami bertiga membawa headlamp dan peluit, menyusuri arah terakhir tempat Raka menghilang area belakang batu besar, yang dikelilingi pepohonan lebat dan akar menggantung. Tanahnya mulai licin, karena embun malam. Daun-daun terasa basah dan lengket saat menyentuh kulit. Kami teriak memanggil namanya. "Raka, woi, bro, lu di mana?" Tak ada jawaban, hanya gema dari balik pepohonan. Dan sesuatu yang lebih aneh lagi, suara peluit kami tak menggema, seolah pepohonan menelannya hidap-hidap. Langkah kami pelan, tapi pasti. Setelah sekitar 30 menit berjalan menyusuri semak-semak, kami menemukan sesuatu. Bekas jejak kaki, masih baru. Tapi, hanya satu arah. Tidak ada jejak kembali. Dan anehnya, langkah-langkah itu berjarak terlalu rapat. Seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret kaki, atau diseret. "Ini jejak Raka?" tanya Farhan, berbisik, seolah takut didengar sesuatu selain kami. Aku menatap jejak itu, ukurannya pas, sepatu gunung Raka. Aku hafal benar soalnya. Tapi kenapa hanya satu arah? Kami terus mengikuti jejak itu. Hingga akhirnya, sampai ke sebuah area yang janggal. Pepohonan di sini tumbuh lebih rapat, lebih tinggi, dan terlalu diam. Tidak ada suara burung, jangkrik, bahkan desiran angin pun tidak terdengar. Rasanya seperti masuk ke dalam ruang hampa. Dan di tengah keheningan itu, kami mendengar suara pelan berulang guling. Seperti suara seseorang yang sedang berbisik. "Shi, dia belum siap." Kami langsung menoleh ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Farhan menyentuh lenganku. "Bro, balik aja, ya. Ini tempatnya gak beres." Aku mengangguk, bukan karena takut meskipun aku memang takut setengah mati. Tapi karena di tempat seperti ini, hal paling berbahaya bukan makhluk yang tak terlihat, tapi keputusan kita sendiri. Kami kembali ke tenda. Saat kami sampai, Dita langsung mendekat dengan wajah pucat. "Tadi kalian balikan?" Aku mengerutkan kening. "Enggak, baru aja balik ini." Dita menatap Yana, lalu pelan-pelan bicara. "Sekitar 30 menit lalu, ada yang buka resleting tenda. Kami pikir kalian, tapi waktu kami panggil, nggak ada suara, nggak ada orang juga." Kami saling pandang. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang bercanda, karena kami tahu, tidak ada di antara kami yang kembali lebih dulu. Malam itu berjalan lambat seperti siksaan. Tidak ada yang tidur. Kabut makin tebal, angin seperti berhembus dari arah yang salah dari bawah, bukan dari atas. Tengah malam, terdengar lagi langkah di sekitar tenda. Pelan, berat. Kami mematikan semua lampu dan menahan napas. Langkah itu mengitari tenda, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tama, itu suara Raka. Tapi tidak seperti biasanya. Logi-logi, seperti gema yang berasal dari dalam sumur,
datar, tidak bernyawa. Aku tahu itu bukan Raka. Tapi tubuhku tetap ingin membukakan resleting. Seolah suara itu memanggil dari dalam ingatan, tanganku sudah menyentuh zipper. Saat Dita mencengkeram lenganku, matanya menatap tajam. Bukan dia, dan saat itu juga, suara di luar berubah. Kamu sudah lihat dia, tapi belum kenal. Kemudian, langkah itu menjauh. Suara kaki menyeret di atas daun kering, lalu hening. Pagi harinya kami turun, tak ada diskusi. Tak ada perdebatan, Raka masih hilang. Tapi kami tahu, jika kami tetap di sana, mungkin kami akan ikut menghilang. Perjalanan turun lebih cepat, tapi tidak lebih mudah. Beberapa kali kami merasa ada yang mengikuti, tapi setiap kami menoleh, tak ada siapa-siapa, bahkan jejak pun tidak ada. Sampai akhirnya, saat kami hampir keluar dari hutan, kami bertemu seorang ibu tua, duduk di atas batu, menatap kami sambil mengunyah sirih. Dia berkata tanpa kami tanya, yang hilang diambil karena dipanggil, dan yang kembali nanti, bukan dia lagi. Kami tidak menjawab, kami bahkan tidak bertanya siapa dia. Kami hanya lewat dan terus berjalan, seolah kaki kami akan lepas kalau berhenti. Kami kembali ke desa dan langsung lapor ke pihak berwenang. Tim SAR dikerahkan. Pencarian berlangsung selama 5 hari, tapi Raka tak pernah ditemukan. Yang ditemukan hanya sepasang sap diletakkan rapi di atas batu, di mana kami terakhir melihatnya. Bersih, tidak kotor, tidak basah. Seolah seseorang atau sesuatu menaruhnya di sana dengan sengaja. Kami pulang dengan rasa bersalah. Tapi lebih dari itu, kami pulang dengan rasa takut yang tak pernah pergi. Karena jauh di dalam hati, kami tahu Raka tidak hilang. Dia hanya belum kembali. Atau dia akan kembali, tapi bukan sebagai Raka. 3 minggu setelah kami turun dari Gunung Kendali Sada, hidup mulai kembali normal. Setidaknya di permukaan, kami kembali bekerja. Mencoba melupakan apa yang terjadi, tapi malam-malam kami tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu dari gunung, itu yang ikut turun bersama kami. Bukan jejak, bukan luka, tapi rasa. Rasa yang tidak bisa dijelaskan. Seperti sedang diawasi, seperti sedang ditunggu. Laporan pencarian Raka ditutup. Statusnya hilang di hutan. Tidak ditemukan. Pihak keluarga menerima dengan berat hati. Tapi aku tahu, di mata ibunya, itu bukan jawaban. Ia masih menyimpan secercah harapan yang menakutkan, bahwa suatu hari, anaknya akan kembali. Berdiri di depan pintu rumah, mengetuk pelan seperti biasa. Dan harapan itu, 3 minggu kemudian, jadi kenyataan. Hari itu mendung, gerimis. Jam 5 sore, seseorang mengetuk pintu rumah orang tua Raka. Ibunya yang membuka. Dan di depan sana, berdiri Raka. Tapi, bukan Raka yang kami kenal. Wajah, ya, wajah itu wajah Raka. Tapi seperti wajah yang digambar ulang oleh tangan asing. Ada sesuatu yang aneh, matanya terlalu dalam. Senyumnya terlalu kecil. Dan kulit terlalu pucat, seperti sudah lama tak melihat matahari. Dan cara dia berdiri, kaku. Seperti tubuhnya bukan miliknya. Tapi ibunya tak peduli. Ia menangis, memeluk anaknya erat-erat. Raka membalas pelukan itu, tapi hanya diam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Hari itu kami semua dapat kabar. Raka sudah kembali. Kami langsung datang ke rumahnya malam itu juga. Aku, Aldi, Dita, Farhan, dan Yana. Jantungku berdetak lebih cepat saat melihatnya duduk di ruang tamu. Wajah yang sama. Tapi tidak benar. Dia menatap kami satu persatu. Lama, dalam. Seperti sedang menilai sesuatu yang tidak kami tahu. Aku coba bicara. Ra, lu dari mana aja? Gimana bisa balik? Dia hanya menoleh perlahan dan tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku ngikutin suara, katanya. Suaranya pelan, serak, seperti seseorang yang lama tidak bicara. Tapi itu yang membuat bulu kudukku berdiri. Bukan suara seraknya, tapi caranya menyebut kalimat itu. Aku ngikutin suara. Seolah bukan dia yang memutuskan, seolah dia hanya dituntun. Kami semua terdiam. Raka melanjutkan. Kalian gak denger ya?
Suaranya manggil kita semua. Aku melirik Dita. Dia pucat. Suara itu bukan buat didengar. Ra, gumamku. Raka hanya menatapku. Lama, lalu ia berdiri pelan-pelan. Langkahnya masih sama seperti yang kudengar malam itu di tenda. Pelan, berat, seperti menyeret sesuatu. Aku ingat semuanya, Tom. Katanya sambil menatap keluar jendela. Aku nggak hilang. Aku cuma dikasih lihat. Lihat apa? Tanya Farhan, hampir berbisik. Raka tak langsung menjawab. Ia menunjuk ke langit malam yang penuh awan. Mereka, kami, semua saling pandang. Suasana berubah dingin, seolah udara di ruangan itu berubah jadi es. Mereka tinggal di antara kabut, di balik akar yang tumbuh ke bawah. Bukan ke tanah. Mereka bukan makhluk, bukan juga roh. Mereka cuma ada. Dan kalau kita cukup lama diam, mereka akan bicara. Kami pikir dia mengada-ada, tapi caranya bicara terlalu tenang, terlalu nyata. Bukan orang yang panik, bukan orang yang trauma. Tapi seperti seseorang yang sudah menerima sesuatu yang seharusnya tak bisa diterima. Setelah malam itu, kami mulai memperhatikan perubahan kecil pada Raka. Dia tidak tidur di malam hari. Ibunya bilang, dia hanya duduk di pojok kamar, menghadap jendela, menatap keluar. Diam, sampai fajar. Makanan pun berubah. Raka tak makan nasi, tak mau sayur, atau daging, hanya minum air. Kadang-kadang, makan garam, sejumput, ditaruh di lidah seperti ritual. Dan yang paling mengganggu, dia mulai bicara dalam tidur. Atau, kami kira itu tidur. Ibunya pernah memvideokan saat dia duduk di kamar. Mata terbuka, mulut komat kamit seperti berdoa. Tapi setelah kami dengarkan, itu bukan doa. Itu seperti bahasa lain. Bahasanya seperti suara dari bawah tanah, cemek, dalam, dan nadanya tak manusiawi. Hari demi hari, Raka makin aneh, tapi dia tetap tinggal di rumah. Menjadi anak yang kembali. Sampai suatu malam, dia menghilang lagi. Ibunya menemukan kamar Raka kosong. Jendela terbuka, hanya ada bekas kaki basah di lantai tanpa jejak kembali. Seperti dia keluar, dan tak berniat pulang, kami mencarinya. Lagi. Tapi kali ini, tidak ada yang benar-benar berharap menemukannya. Karena kami sadar, yang kembali 3 minggu lalu, bukan Raka. Itu hanya cangkangnya. Wajah yang menyerupai, tubuh yang bisa disentuh, tapi jiwa, entah tertinggal di mana. 2 malam setelah kepergiannya yang kedua, aku mendapat pesan, sebuah video, dikirim, dari nomor tak dikenal. Video itu hanya berdurasi 5 detik. Isinya, Raka, berdiri di tengah kabut, matanya kosong, mulutnya bergerak tanpa suara. Dan di belakangnya, samar-samar, ada sosok-sosok lain, banyak, tinggi, berdiri diam, mengelilinginya. Mereka tidak bergerak, tidak perlu. Karena yang melihat cukup tahu Raka, tidak sendiri. Dan kami sadar satu hal, dia kembali bukan untuk pulang, tapi untuk membawa jalan kembali ke mereka. Setelah video itu masuk ke ponselku, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut akan isi video itu saja, tapi karena pertanyaan yang terus menggerogoti pikiranku. Kenapa dikirim ke aku? Dan siapa yang merekamnya? Video itu tak menampilkan siapapun selain Raka dan kabut di sekitarnya. Tapi gerakan kamera terlalu stabil untuk jadi rekaman tak sengaja. Ada seseorang atau yang sengaja ingin aku melihatnya. Pagi harinya, aku menghubungi Aldi, Farhan, Dita dan Yana. Mereka semua mengaku tidak menerima video serupa. Dan sejak itu, aku mulai mendengar suara-suara kecil. Di sela tidur di antara dengung kipas, di balik sunyi lemari yang terbuka sedikit, ikut pelan, seperti bisikan dari balik kabut tipis yang tidak pernah masuk ke kamar. Awalnya, kupikir aku mulai stres, tapi 3 hari kemudian, Aldi meneleponku dengan suara panik. Bro, lu masih dengar suara itu? Aku diam. Dia melanjutkan. Gue dengar. Pas lagi di kamar mandi, suara pelan banget. Tapi kayak kenal. Suara Raka. Bukan, hanya aku. Ternyata. Dita menyusul. Dia mengaku melihat sosok Raka berdiri di seberang jalan rumahnya. Jam 2 pagi. Hanya berdiri. Tidak bergerak.
Tapi saat dia buka pintu dan berlari keluar, sosok itu menghilang dalam kabut. Yana mendadak pindah kota. Katanya, dia nggak kuat. Loge, tapi bahkan dari kota lain, dia tetap merasa diikuti satu demi satu. Kami mulai mendengar dan melihat, dan semuanya dimulai setelah Raka kembali. Atau lebih tepatnya, setelah dia pergi lagi, tapi bukan hanya kami. Aku mulai membaca laporan-laporan kecil di forum-forum pendaki tentang beberapa orang yang menghilang di jalur pendakian yang sepi. Gunung Kendali Sada kini punya reputasi baru. Jalur utara sering dikabarkan berubah sendiri. Ada suara-suara di kabut. Ada sosok yang menyerupai teman sendiri, tapi jalan terlalu lurus, tanpa menoleh sedikit pun. Salah satu cerita datang dari seorang pendaki bernama Rian. Ia menulis panjang di sebuah forum Reddit lokal. Waktu itu saya naik sendirian. Jalan ketemu dua orang yang bilang mereka juga tersesat. Kami bareng turun ke bawah. Tapi pas saya berhenti buang air kecil, mereka terus jalan. Nggak jawab pas saya panggil. Pas saya percepat langkah buat nyusul, mereka tiba-tiba hilang dari jalur. Dan di tempat terakhir saya lihat, mereka berdiri. Ada bekas kaki, tapi arahnya ke dalam pohon. Cerita itu bikin darahku berdesir. Bukan karena isinya saja, tapi karena salah satu dari dua orang yang dia deskripsikan mirip sekali dengan Raka. Dengan detail, tinggi, postur, bahkan caranya berdiri, atau apapun yang sekarang menyerupainya, sedang memancing orang-orang lain, satu demi satu. Dan dia tidak sendiri. Suatu malam, aku mencoba memberanikan diri memutar ulang video itu. Video pendek yang pernah kukira hanya rekaman aneh. Tapi saat ku tonton ulang kali ini, dengan volume lebih tinggi, dan headphone aku mendengar sesuatu yang sebelumnya luput di detik keempat. Saat Raka berdiri diam dan kabut menebal, ada bisik halus di latar belakang, terlalu lemah jika tak diperhatikan, tapi jelas jika kau tahu mendengarnya. Yang satu belum cukup, suaranya berat, dalam, seperti suara dari balik tanah basah, seperti suara akar yang tumbuh, menembus batu. Malam itu, aku muntah. Badanku menggigil, bukan karena kaget, tapi karena sadar satu hal. Raka bukan target akhir. Dia hanya permulaan, umpan, pintu, dan yang membuat pintu terbuka adalah kami, aku, Aldi, Dita, Farhan, Yana. Kami yang dulu mendengar suara itu di gunung, tapi berhasil turun. Tapi berhasil turun, bukan berarti bebas. 3 hari kemudian, Farhan menghilang. Ia terakhir terlihat di jalur menuju Curug Watu, tempat biasa ia lari pagi. CCTV dari Gapura masuk merekam dia berjalan sendiri, memakai jaket hitam dan celana training. Tapi anehnya, menurut kakaknya, jaket itu bukan milik Farhan. Mereka tak pernah membelinya. Dan lebih aneh lagi, dia tersenyum ke arah kamera. Senyum kecil, datar. Senyum yang terlalu familiar. Persis seperti senyum Raka. Malam saat dia kembali ke rumah, aku merasa waktuku tidak lama. Aku mulai mengunci semua pintu dan jendela, menjauh dari kabut, dari hutan, dari pegunungan. Tapi rasa itu tetap mengikuti. Bukan rasa takut, tapi rasa bahwa aku sudah dilihat. Mereka sudah menandai kami. Dan sekarang, mereka tinggal menunggu kami membuka celah, menengok ke balik tirai malam, mendengar satu suara saja, ikut. Dan jika kami mengikuti, maka semua akan terulang. Kami bukan korban, kami bukan saksi, kami hanya jalur masuk. Dan mungkin, itulah sebabnya kenapa yang kembali masih memakai wajah kami. Agar orang lain tidak curiga, agar yang berikutnya percaya. Dan perlahan, seperti kabut yang merambat turun, semi akan di. 2 hari setelah Farhan menghilang, aku menatap wajahku sendiri di cermin dan merasa tidak mengenal orang yang kulihat. Bukan karena bentuknya berubah, tapi karena matanya. Tatapan itu kosong, dingin, seperti tidak memantulkan apa-apa. Seperti cermin itu memantulkan bukan aku. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin aku hanya kurang tidur. Mungkin ini efek paranoia, tapi rasa itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ada sesuatu yang salah, dengan dariku. Dan aku mulai menyadarinya dari hal kecil. Aku mulai sulit mengingat mimpi.
Padahal aku yakin, aku bermimpi tiap malam. Tapi, setiap bangun, kepalaku berat, dan keringatku dingin. Seperti baru kembali dari tempat yang jauh, tapi tak bisa menjelaskan di mana. Yang lebih aneh lagi, aku mulai bangun dengan telapak kaki kotor. Aku tidak tidur berjalan, pintu kamar selalu terkunci. Tapi telapak kakiku, seperti habis menyentuh tanah basah. Ada aroma lumpur, samar, menyelinap ke dalam selimutku. Dan setiap malam, kabut mulai muncul di luar jendela. Padahal ini bukan musimnya. Aku mendatangi Dita. Kami duduk di dalam mobilnya, parkir di tempat sepi, jauh dari rumah siapapun. Aku menceritakan semuanya, tentang bayangan di cermin, tentang kaki kotor, tentang tatapan yang bukan milikku sendiri. Dita terdiam lama, matanya merah. Mungkin karena kurang tidur, atau karena sesuatu yang lebih dalam. Aku juga ngalamin, katanya akhirnya. Tapi bukan soal kaki aku. Aku ngelihat seseorang berdiri di jendela rumahku. Malam-malam, dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Tapi mukanya aku kenal banget. Aku menatapnya lekat-lekat. Siapa? Aku sendiri, jawabnya pelan. Wajahku, tapi lebih pucat, lebih kosong. Keesokan harinya, kami mendatangi Yana. Dia awalnya menolak bertemu, tapi akhirnya kami membujuknya datang ke warung kopi tua di kota sebelah. Saat dia masuk, aku langsung tahu. Dia juga mengalami hal yang sama. Matanya cekung, gerak tubuhnya kaku, tangannya gemetar saat memegang gelas. Gue tahu lu bakal datang, katanya pelan. Kami bertiga diam, di antara suara klakson dari luar, dan lagu pelan dari radio, hanya rasa dingin yang terasa nyata. Yana membuka ponselnya, menunjukkan foto. Gue nggak ngambil ini, tapi masuk ke galeri sendiri. Seminggu lalu, kami menatap layar. Foto itu gelap, kabur, tapi cukup jelas menampilkan 3 orang berdiri di tengah kabut. Wajah mereka tak tampak jelas, tapi bentuk tubuhnya tidak asing. Itu kami, aku, Dita dan Yana, berdiri di tengah kabut, wajah tertunduk. Tapi kami tidak pernah ada di tempat itu. Dan itulah yang paling menakutkan. Karena entah bagaimana, versi lain dari kami sudah mulai muncul. Malamnya, aku memberanikan diri membuka satu file video yang pernah kukunci. Video yang pernah dikirim oleh nomor tak dikenal Raka, berdiri di tengah kabut. Kali ini, aku melihatnya dengan lebih saksama. Ku perlambat detiknya, ku besarkan volume, ku atur kontras. Dan aku perhatikan sesuatu. Raka tidak berdiri diam. Mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang terlalu pelan untuk tertangkap sebelumnya. Aku mengambil headphone, menyambungkannya, dan mendengarkan ulang bagian itu. Suaranya masih pelan, tapi sekarang aku bisa menangkap satu kalimat. Diucapkan, seperti gumaman dalam bahasa yang asing. Yang dibuka, tak bisa ditutup. 3 hari kemudian, Aldi kembali. Dia tidak hilang. Tidak menghilang seperti Farhan, tapi caranya muncul kembali. Menggemparkan. Ibunya menemukannya berdiri di ruang tengah malam. Pintu terkunci, semua jendela tertutup. Tapi, dia ada di sana. Seperti baru muncul dari lantai rumah itu. Saat ditanya, dia hanya menjawab, "Aku nggak pernah pergi." Kami langsung datang menemuinya. Tapi saat melihat wajahnya, aku tahu satu hal. Itu bukan Aldi. Matanya kosong, senyumnya kaku, dan tangannya terus memegang sesuatu di saku batu kecil hitam, kasar, seperti yang pernah kulihat di jalur gunung yang terlarang dulu. Kami bicara padanya, bertanya banyak hal, tapi jawaban-jawabannya kabur. Seperti orang yang menghafal sesuatu, bukan merasakannya. Hingga pada satu titik, Deta bertanya, dengan suara tercekat, "Aldi, lu tahu nggak Farhan sekarang di mana?" Aldi menoleh perlahan. Lalu senyumnya muncul. Senyum yang sama seperti Raka. Dan dia menjawab dengan kalimat paling dingin yang pernah ku dengar. "Dia belum selesai. Tapi kalian sebentar lagi." Malam itu, aku kembali bermimpi. Tapi, kali ini aku ingat. Aku berdiri di antara kabut, ada sosok-sosok tinggi menjulang di sekitarku. Tanpa wajah, tanpa suara, tapi aku tahu mereka sedang melihat, dan di tengah kabut itu, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku. Wajahnya gelap,
Mulutnya bergerak cepat, seperti sedang mengucapkan sesuatu tanpa henti. Dan matanya, seperti terowongan panjang yang dalam, terlalu dalam. Dia berjalan ke arahku. Setiap langkahnya membuat tanah gemetar. Sampai akhirnya dia berhenti di depanku dan berbisik, "Gantian." Aku terbangun dengan tubuh basah kuyup, keringat dingin, dan ketika kulihat cermin di kamarku, refleksi itu tidak langsung mengikuti gerakanku. Kami sekarang tak saling bicara lewat telepon lagi, hanya bertemu langsung. Takut suara kami disadap, takut terlalu banyak yang mendengar, karena semakin banyak yang tahu. Semakin banyak yang mendengar, maka semakin terbuka jalan mereka. Mereka yang hidup di antara kabut, yang menunggu seseorang, mendengarkan bisikan pertama. Karena setelah itu, yang kembali bukanlah orang yang sama. Pagi itu aku memutuskan untuk kembali ke Gunung Kendali Sada. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tahu, kami tidak bisa lari selamanya. Sejak Aldi kembali, sejak mataku mulai terlambat mengikuti bayangan di cermin, aku menyadari satu hal yang tidak bisa kupungkiri. Kami sedang digantikan. Bukan dibunuh, bukan dirasuki, tapi ditukar. Perlahan, tanpa jejak fisik, seolah tubuh kami tetap di sini. Tapi jiwa kami sudah separuh berada di tempat lain. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah kembali ke tempat semuanya dimulai. Dan aku tidak bisa sendirian. Dita dan Yana ikut. Tak ada lagi rasa ragu, tak ada lagi basa-basi. Soal keselamatan, karena yang sedang terancam, bukan lagi nyawa, tapi eksistensi. Kami berangkat tengah malam, menyusuri jalur lama, melewati gapura jalur utara yang sudah ditutup untuk umum. Kami nekat, menyelinap lewat celah, pagar bambu, dan mulai mendaki dalam diam. Langit malam penuh bintang, tapi dinginnya tidak normal. Dingin ini bukan dari suhu, tapi dari rasa dingin seperti mata yang mengamati dari balik pohon-pohon dan kabut. Datang lebih awal. Langkah kami pelan, tiap gemerisik daun membuat kami menoleh. Tapi tak ada apa-apa, hanya bayangan pohon, dan suara hati yang terlalu keras berdetak. Kami sampai di pos 2. Tempat terakhir kami pernah melihat Raka sebelum ia menghilang. Dan dia sudah di sana. Berdiri, diam. Wajahnya menghadap ke lembah gelap di bawah. Tubuhnya seperti patung. Tapi saat kami datang, dia tidak menoleh, tidak bergerak. Dita ingin mendekat. Tapi aku menahan lengannya. Tunggu, karena ada suara lain, samar, dari bawah tanah. Satu lagi, belum siap. Tiba-tiba tanah di sekitar kami bergetar pelan. Bukan seperti gempa, tapi seperti sesuatu yang bernapas. Aku melangkah mundur, dan saat itulah, Raka perlahan menoleh ke arah kami. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. Sudah saatnya dibuka. Kita menjerit. Tapi Yana menariknya mundur. Kami lari, menuruni jalur. Tapi jalur itu berubah. Belokan yang harusnya menurun, kini mendaki. Batu-batu yang dulu ada, kini lenyap. Dan kabut semakin tebal, hingga kami tidak tahu kami naik atau turun. Sampai akhirnya, kami tiba di sebuah celah sempit. Dua batu besar berdiri berhadapan, membentuk seperti gerbang alami. Aku yakin tempat ini dulu tidak ada. Tapi sesuatu dalam diriku mengenalnya, seolah aku pernah ke sini, dalam mimpi, atau dalam bagian lain dari diriku yang sudah bukan manusia sepenuhnya. Kami saling pandang, tak ada yang bicara, tapi langkah kami bergerak serempak, masuk ke celah itu, dan dunia berubah. Udara jadi pekat, aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang amis. Hutan di sekeliling tak lagi tampak seperti hutan tropis biasa. Pohonnya terlalu tinggi, batangnya terlalu bengkok, seperti tulang-tulang hitam yang tumbuh dari dalam bumi. Dan di tengah-tengahnya ada jejak kaki. Banyak, ratusan. Tapi semuanya menuju ke satu arah. Bukan kembali, bukan berputar, hanya satu arah. Masuk lebih dalam. Jejak-jejak itu tidak punya pola manusia. Sebagian besar tak beraturan. Ada yang bentuknya panjang, seperti jari. Ada yang bulat, datar, seolah diinjak oleh sesuatu yang tak bertulang. Kami mengikuti, karena kami tahu, ujung jejak itu adalah kunci dari semua ini.
Setelah sekitar 15 menit berjalan dalam hening total, kami sampai di sebuah cekungan, dan di sana, semua versi kami telah berkumpul. Bayangkan melihat dirimu sendiri berdiri bersama-sama, tapi bukan kamu. Wajah mereka identik, tapi terlalu tenang, terlalu kosong, dan semuanya memandangi kami, seperti menyambut bagian yang hilang dari tubuh mereka. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri, tapi tiba-tiba, satu dari mereka maju. Versi lain dari Dita, dia membuka mulut, dan saat suara keluar, kami semua membeku. Kalian, lambat, tapi belum terlambat. Aku merasa tekanan di dadaku meningkat. Jantungku berdetak kencang, tapi tubuhku tak bisa bergerak, seolah bumi menggenggam kakiku. Bahkan Yana mulai menangis, tapi air matanya tak jatuh ke tanah melainkan menghilang di udara. Dita mendekat ke versi dirinya. "Kenapa kalian lakukan ini?" katanya lirih. "Apa yang kalian mau dari kami?" Versi Dita tersenyum tipis, tapi matanya tetap mati. "Kami bukan mengambil, kami hanya menggantikan. Karena kalian pernah membuka, kalian pernah mendengar, dan yang mendengar, pintunya." Aku menahan napas. Pintu. Bukan pintu fisik, tapi kesadaran. Suara yang dulu kami dengar di puncak gunung. Bukan panggilan, tapi kunci. Dan kami mendengar dan mengakui suara itu sudah menjadi jembatan dari dunia ini ke tempat mereka berasal. Aku berbalik, tapi jalur di belakang kami, hanya kabut, tebal, dan bayangan yang berdiri diam di kejauhan. Semuanya melihat kami, menunggu. Lalu salah satu dari mereka berbicara. Kali ini, versi lain dari aku sendiri. Tidak ada yang kembali sepenuhnya. Tapi kamu bisa memilih siapa yang tetap tinggal. Dan saat itu, dunia di sekitarku bergetar. Aku melihat sekeliling. Dita dan Yana mulai kabur dari pandanganku. Seperti ditarik menjauh. Seperti dunia lain mulai mengambil alih. Aku tahu aku harus memilih. Aku bisa tetap di sini, atau kembali dan membiarkan yang lain tinggal di belakang. Tapi siapa yang benar-benar akan kembali? Apakah aku masih aku? Atau hanya wajahku saja? Dan sebelum segalanya benar-benar menghilang, aku mendengar suara terakhir. Dari jauh, dari dalam kabut, yang terakhir akan menutup semuanya. Dan aku sadar akan ada satu dari kami yang takkan pernah keluar. Matahari pagi akhirnya muncul, tapi cahayanya tak menghangatkan. Langit berwarna pucat, seperti baru saja kehilangan sesuatu. Tanah di bawahku dingin dan lembab, napasku berat. Dan yang pertama kulihat saat membuka mata adalah wajahku sendiri. Tapi bukan dari cermin, bukan dari pantulan, melainkan dari mata 3 orang yang menatapku, Dita, Yana, dan Aldi. Mereka berdiri, kotor, lelah, tapi hidup. Aku membuka mulut, ingin bertanya sesuatu, tapi lidahku keluh. Tubuhku terasa seperti baru kembali dari tempat yang terlalu dalam, terlalu jauh. Aku mendengar suara gemerisik di belakang telinga. Suara samar, seperti bisikan dari balik kain tipis yang belum benar-benar koyak. Satu suara yang paling jelas berkata, "Satu dari kalian tetap di sana." Kami tidak bicara selama perjalanan turun. Semua hanya berjalan, kadang menoleh ke belakang, kadang mempercepat langkah, tanpa sadar, seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hutan terasa berbeda, seperti sedang memperhatikan kami. Angin tidak bergerak, tapi daun tetap bergoyang. Dan saat kami sampai di pos awal, kabut tetap mengikut dari belakang. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kami tidak menyebut nama siapapun, tidak bertanya siapa yang kembali, dan tidak bertanya siapa yang tertinggal. 3 hari kemudian, kami semua kembali ke kehidupan masing-masing. Atau, mencoba. Dita kembali ke pekerjaannya di rumah produksi, tapi dia mulai menghapus semua dokumen yang berkaitan dengan film dokumenter yang dulu mereka buat. Semuanya. Seolah mencoba memutuskan benang merah dari apa yang telah dibuka. Yana berhenti dari pekerjaannya sebagai content writer. Akunnya di media sosial hilang. Nomornya sulit dihubungi. Terakhir aku dengar, dia kembali ke rumah orang tuanya dan mulai menulis jurnal harian.
dengan tulisan tangan yang tidak lagi bisa dikenali. Dan aku kembali ke rumah. Tapi seperti tinggal di tempat asing. Cermin-cermin di dalam rumah mulai kututupi kain putih. Kulkas kutarik kabelnya, dan lampu kamar mandi tidak pernah lagi kugunakan. Karena aku takut melihat diriku sendiri terlalu lama. Aku mencoba menulis tentang apa yang terjadi. Membuat kronologi, menyusun logika. Tapi tiap kali aku mengetik terlalu banyak, ada bagian dari pikiranku yang mulai memutar balik huruf-huruf. Seperti ada yang menyabotase dari dalam. Akhirnya aku hanya menulis tangan di buku tulis tua. Dan di halaman ke-14, yang bukan aku yang buat. Tulisannya halus, rapi, menggunakan tintaku. Tapi bukan dengan gaya tulisku. Kalimatnya pendek. Terima kasih sudah memberi tempat. Suatu malam, aku kembali bertemu Dita. Dia datang ke rumah tanpa kabar. Matanya lelah, wajahnya tirus. Kami duduk di ruang tamu. Tidak menyalakan televisi. Tidak ada suara lain kecuali detik jam. Setelah diam cukup lama, dia berkata, "Gue rasa, bukan gue yang kembali." Aku menatapnya. Dalam hati, aku bertanya, "Lalu siapa yang sedang duduk?" Tapi dia melanjutkan, pelan. Tapi anehnya, gue masih punya ingatan. Masih inget nama orang tua gue. Masih inget gimana rasanya makan Indomie jam 2 pagi. Masih inget suara Farhan ketawa waktu kita nyasar dulu. Dia berhenti sejenak, tapi gue gak inget rasanya jadi Dita. Aku menggenggam tangannya. Dingin. Dan aku sadar, aku pun sama. Aku masih bisa menyebut nama-nama. Mengenali tempat. Mengingat kejadian, tapi tidak ada rasa. Semua seperti fragmen data, tidak hidup, tidak ada warna. Seolah kami kembali hanya dalam bentuk kerangka ingatan, tapi jiwa kami sudah sepenuhnya milik kami lagi. Hari berikutnya, aku mendapat pesan tak dikenal. Nomor tak tersimpan, hanya satu kalimat. Satu masih di sana, tapi pintu belum tertutup. Aku langsung menelepon Yana dan Dita. Kami bertemu di taman kota. Duduk di bangku paling ujung, apa maksudnya pintu belum tertutup? Tanyaku. Dita menjawab cepat. Artinya, masih ada yang bisa keluar. Atau, masih ada yang bisa masuk, homie. Semua saling pandang, lalu Yana mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah batu. Hitam. Kecil. Berbentuk tidak teratur. Permukaannya kasar. Tapi ada semacam pola samar seperti ukiran, atau tulang kecil, yang menyatu di dalamnya. Namu ini di kantong jaket. Gue gak inget naro, tapi rasanya familiar. Aku mendekat, dan saat menyentuh batu itu, aku seperti mendengar sesuatu. Bukan suara biasa, tapi semacam gema, jauh, sangat jauh. Seperti ada sesuatu yang mengetuk dari balik dinding. Dan aku tahu, itu bukan suara dari dunia ini. Malam itu, aku mimpi lagi. Tapi kali ini tidak hanya melihat, aku ada di sana. Di tengah kabut. Di depan celah batu itu. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Ada sosok yang berdiri membelakangiku. Tinggi. Tubuhnya menyatu dengan kabut. Kepalanya tidak berbentuk. Tapi dari tubuhnya, keluar suara, seperti ribuan bisikan. Lalu, dia mengangkat tangan dan memperlihatkan sesuatu. Wajahku. Bukan dalam cermin. Bukan dalam refleksi, tapi wajah yang telah dilepas, seperti topeng kulit yang tidak lagi dipakai. Dan bisikan itu berkata, "Satu lagi, don't hit," bisa menutup semuanya. Paginya, aku langsung menghubungi Dita dan Yana. "Kita harus balik lagi," kataku, tanpa menjelaskan apa-apa. Tapi mereka tidak menolak, karena kami tahu, jika pintu tidak ditutup, mereka akan terus datang. Lewat mimpi, lewat kabut, lewat wajah-wajah kita sendiri. Dan jika kita tidak menghentikannya sekarang, maka yang akan tinggal di dunia ini bukan kita, tapi versi lain, yang mengingat, yang meniru, tapi bukan manusia. Kami mendaki lagi, untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini bukan sebagai pencari kebenaran, bukan pula sebagai korban. Kami kembali sebagai saksi dan, mungkin, sebagai penutup. Aku, Dita dan Yana, bertiga, tak ada kamera, tak ada peta, hanya sebuah batu hitam dalam kantong Yana. Dan firasat yang menusuk dari awal langkah pertama kami, meninggalkan jalan aspal.
hutan, seperti sedang menunggu. Udara di sekeliling kami lebih hening dari biasanya. Tidak ada serangga, tidak ada suara burung. Bahkan ranting yang kami injak pun terdengar seperti jauh seolah tak benar-benar menyentuh tanah. Kami tak berbicara selama 2 jam pertama. Karena kami tahu, semakin dekat ke tempat itu, semakin tak berguna kata-kata. Saat sampai di celah 2 batu yang dulu menjadi awal segalanya, kabut langsung muncul. Seakan sedang bernafas. Kami saling pandang. Tanpa aba-aba, kami masuk, dan begitu melewati celah itu, dunia bergeser. Langit di atas tak tampak, warna hijau pepohonan hilang, digantikan rona biru tua kehitaman. Waktu seperti membeku, bau logam bercampur tanah basah, mulai menusuk hidung. Bau yang tak asing, seperti sesuatu yang pernah kami cium tapi tak tahu dari mana. Yana menggenggam batu hitam itu erat. Dan dari kejauhan, bayangan-bayangan mulai muncul. Pertama 1, lalu 2, lalu belasan. Mereka datang dari balik pepohonan tinggi dan hitam. Muncul perlahan. Semua wajah mereka adalah wajah kami. Tapi lebih pucat, lebih tenang, dan terlalu simetris. Tidak seperti manusia. Salah satu dari mereka yang menyerupai aku melangkah maju. Tatapannya menembus, tapi tidak mengancam. Justru, seperti kasihan. Lalu dia berkata, "Jika kalian tutup pintunya sekarang, kalian tak akan pernah tahu siapa yang benar-benar tertinggal." Aku menggigil. Kalimat itu menyiratkan lebih dari sekadar ancaman. Ia menawarkan keraguan. Karena bagaimana jika aku yang berpikir telah kembali bukan aku yang asli? Bagaimana jika menutup pintu ini justru membuat jiwa asliku terkunci di dalam selamanya? Tapi Dita melangkah maju. Tanpa ragu. Kita semua sudah tahu, tidak ada cara membedakan. Karena sekarang, sudah bukan soal siapa kita, tapi siapa yang masih bisa memilih. Wajah-wajah kami diam. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar pelan. Bukan gempa, tapi seperti sesuatu di bawah sana mulai bangun. Dari kayahan, terdengar suara rendah. Gema, dalam bahasa yang tidak kami pahami. Tapi bisa kami rasakan artinya. Suara itu memanggil, meminta yang terakhir. Yana menjerit tiba-tiba. Batu hitam di tangannya bersinar merah samar. Ia berlutut, tubuhnya menggigil hebat, matanya terpejam, dan dari mulutnya mengalir kata-kata yang bukan miliknya. 1 tetap, 1 pergi, 1 menjadi kunci. Darahku terasa membeku. Kata-kata itu bukan hanya ramalan, tapi instruksi Don Komitahu. 1 dari kami harus tertinggal. Aku menoleh ke Dita. Dita menoleh ke Yana. Tapi tak ada yang bicara. Karena semuanya tahu, ini bukan tentang pengorbanan, tapi tentang keseimbangan. Kami membawa mereka keluar saat pertama kali. Suara itu terdengar di puncak. Kami adalah pintu yang terbuka, dan kini untuk menutupnya, salah satu dari kami harus jadi pengunci. Yana perlahan berdiri, tubuhnya masih gemetar. Tapi matanya kini penuh keteguhan. Aku yang bawa batu ini, aku yang bawa suara itu keluar. Sekarang, Pyre, aku juga yang menyimpannya. Aku ingin menghentikannya, tapi suara lain lebih dalam, lebih tua dari nalar berbisik di dalam kepalaku. Jika kamu menggantikan, kamu hanya menunda. Tapi jika dia memilih, pintu akan tertutup. Yana berjalan maju ke tengah cekungan. Tempat tanah terbuka membentuk lubang hitam kecil. Tak dalam, tapi mengeluarkan hawa dingin yang membuat jantungku berdebar tak menentu. Dia menunduk, meletakkan batu hitam itu di tengah cekungan, dan dari dalam tanah, monggol tangan, bukan tangan manusia. Panjang, kurus, berwarna kelabu pucat. Tapi tidak menariknya ke dalam. Hanya menyentuh, lalu menghilang. Dan suara-suara itu, terdiam. Kabut menghilang. Langit mulai memudar ke warna normal. Wajah-wajah kami yang lain, perlahan memudar. 1 persatu. Seperti asap, seperti ilusi yang terlalu lama berdiri di dunia nyata. Hingga akhirnya, hanya kami berdua yang tersisa. Aku dan Dita, kami tidak pernah menemukan jasad, Yana. Tidak juga batu hitam itu. Saat kami keluar dari celah batu itu, waktu seperti tak bergerak. Tapi saat kembali ke base camp, hari sudah berbeda. Penjaga pos bertanya, mengapa kami turun dari jalur yang ditutup? Kami bilang,
Kami hanya menyusuri jalur lama. Merakabel. Jalur itu hilang sejak tahun lalu. Hutan menutupnya sendiri. Tak ada lagi akses. Bahkan GPS pun tidak menangkap rute kami. Kami hanya tersenyum, tak menjelaskan. Karena tak ada gunanya menjelaskan hal yang tak bisa dimengerti oleh mereka yang belum pernah melihat wajahnya sendiri. Dan ragu apakah itu benar-benar milik mereka. Dita kini tinggal di luar kota. Kami sesekali masih saling kirim pesan, tapi kami tahu, tidak semua dari kita benar-benar kembali. Kadang, saat aku bangun pagi, dan melihat cermin aku masih bertanya, apa aku benar-benar aku? Tapi aku tidak lagi mencari jawabannya. Karena mungkin, sebagian dari kita harus terus membawa pintu itu dalam diam, agar yang dibaliknya tetap tertutup. Sudah 8 bulan berlalu sejak kami menutup pintu itu. Sejak Yana memilih untuk tinggal, sejak kami kembali ke dunia nyata. Tapi tak pernah benar-benar kembali. Banyak hal yang sudah berubah. Tapi yang paling nyata, bukan di luar, melainkan di dalam. Setiap malam, aku masih bermimpi. Bukan mimpi tentang tempat itu, bukan tentang kabut, tapi tentang wajahku sendiri berjalan di lorong-lorong kota, menatap ke arahku dari balik jendela mobil yang melaju, atau berdiri di keramaian, memandang tanpa ekspresi. Kadang aku terbangun dengan napas terengah, dan rasa dingin di tengkuk yang tak bisa dijelaskan. Bukan mimpi buruk, lebih seperti peringatan bahwa sesuatu belum selesai. Beberapa minggu lalu, aku mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa, mendaftar kerja, bertemu teman lama, berpura-pura menjadi orang yang sama seperti dulu. Tapi tak butuh lama, sebelum aku menyadari satu hal, orang-orang bisa merasakan perbedaan. Mereka mungkin tak sadar secara sadar, tapi ada jeda di mata mereka saat menatap. Ada kehati-hatian aneh dalam nada bicara. Bahkan sahabat lamaku, yang biasa memelukku erat, kini menyentuh bahuku seperti menyentuh kain basah yang tak diketahui baunya. Dan aku paham, bukan karena aku berubah, tapi karena aku membawa sesuatu, bukan kutukan, bukan roh, tapi semacam resonansi, suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, tapi bisa dirasa oleh insting purba di dalam mereka. Mereka tak tahu kenapa, tapi tubuh mereka tahu. Aku pernah menjejak tempat yang seharusnya tak dijamah. Dan tempat itu meninggalkan jejak. Suatu malam, aku menerima paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, sebuah amplop coklat, lusuh, dengan hanya satu kata tertulis di depannya. Ingat, tanganku bergetar saat membukanya. Isinya selembar foto buram. Tapi aku mengenali apa yang tertangkap di dalamnya. Itu adalah foto dari puncak gunung tempat kami mendaki. Tapi dalam foto itu, ada 4 orang berdiri, padahal kami hanya bertiga yang naik saat itu. Aku, Dita, dan Aldi. Satu sosok di foto itu berdiri sedikit lebih jauh. Bayangannya lebih panjang dari yang lain, dan wajahnya kabur, seperti bergerak saat diambil, atau seperti tak pernah memiliki bentuk pasti. Tapi yang membuatku benar-benar tak bisa tidur malam itu adalah tulisan kecil di belakang foto. Kalian menutup satu pintu, tapi bukan satu-satunya pintu yang terbuka. Esoknya, aku langsung menghubungi Dita. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil, jauh dari pusat kota, tempat sepi yang tak banyak orang tahu. Dia datang tanpa bicara. Wajahnya pucat, matanya sembab. Lalu tanpa bosi-bosi, dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah batu lain, bukan batu hitam seperti milik Yana dulu. Batu ini berwarna coklat kemerahan, permukaannya seperti arang terbakar, tapi anehnya dingin saat disentuh. Gue nemu ini 2 malam lalu, bisiknya. Di dalam lemari baju gue, tiba-tiba ada, dan sejak itu, gue mimpi terus. Aku menatapnya, jantungku berdebar. Isinya sama? Tanyaku. Dita menggeleng. Lebih birik. Kami mulai menggali lagi. Mencoba mencari tahu apakah ada tempat lain yang seperti itu, jalur pendakian, hutan tua, celah batu yang dikenal menyimpan sesuatu. Dan yang kami temukan, membuat perutku mual. Ternyata ada banyak. Di Indonesia saja, puluhan laporan tentang pendaki hilang, kembali dengan sikap yang aneh. Atau terlihat bukan seperti mereka. Di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan sebagian wilayah Jawa yang tak pernah disentuh wisatawan,
polanya sama, hilang dalam kabut, kembali dengan perubahan, kadang fisik, kadang cara bicara, kadang hanya aura yang tak bisa dijelaskan. Dan yang paling menyeramkan adalah satu tulisan di forum lama yang tak lagi aktif. Mereka bukan makhluk, mereka bukan arwah. Mereka bayangan yang diciptakan dari ketidaksadaran kolektif manusia akan rasa takutnya sendiri. Mereka tumbuh dari tempat yang dilupakan, dari jalur yang tak lagi dilalui. Dari ruang di antara realita, tempat logika tak lagi punya kuasa. Dan mereka menunggu pintu dibuka. Kami sadar satu hal. Kami bukan yang pertama. Dan kami, jelas, bukan yang terakhir. Yana sudah menjadi bagian dari kunci. Tapi batu baru itu adalah sinyal bahwa ada pintu lain yang mulai terbuka. Mungkin karena seseorang menggali terlalu dalam. Mungkin karena terlalu banyak rasa takut yang tidak tersalurkan. Atau mungkin karena dunia ini memang terlalu penuh dengan ruang kosong. Dan sesuatu di luar sana mulai mengisi kekosongan itu. Sekarang, aku hanya bisa menulis ini. Bukan sebagai peringatan, tapi sebagai catatan bahwa aku masih ingat. Dan jika suatu saat kamu menemukan jalur pendakian yang tak ada di peta, jika kamu mencium bau logam bercampur tanah basah, jika kamu melihat wajah seseorang yang terlalu mirip dengan wajahmu sendiri, jangan dekati, jangan tanyakan, dan jangan pernah memanggil namanya. Karena sekali dia menoleh, kamu mungkin akan melihat wajahmu sendiri, tersenyum dari tempat yang seharusnya kosong. Dan jika itu terjadi, kamu bukan lagi satu-satunya yang memakai wajah itu tamat.